Kadang dunia tidak butuh pahlawan yang bersih. Dunia hanya butuh seseorang yang bersedia masuk ke dalam kegelapan demi menyelamatkan satu-satunya cahaya yang tersisa. Selamat datang dalam kisah Juki, seorang mantan agen rahasia yang dikhianati oleh sistem, dibuang ke penjara dan kehilangan segalanya. Namun, 9 tahun di balik jeruji besi tidak pernah bisa memadamkan api di dalam jiwanya. Hari ini kita akan menyaksikan bahwa seorang pria yang tidak lagi memiliki alasan untuk hidup justru menjadi orang yang paling berbahaya saat ia menemukan alasan untuk melindungi. Bersiaplah, karena kebenaran seringkali terkubur di bawah tumpukan kebohongan, dan hanya keberanian yang mampu menggalinya kembali. Berlatar di sebuah markas rahasia mafia, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bando yang tengah disandra oleh bos mafia. Sang bos sedang mencari keberadaan pembunuh yang telah menghabisi adiknya. Ia mengaku telah membunuh istri dan anak dari pembunuh tersebut, namun merasa hal itu belum sepadan dengan nyawa adiknya. Di tengah interogasi, Bando mengatakan bahwa temannya pasti akan datang. Ia memperingatkan mereka bahwa orang itu akan masuk layaknya hantu dan menghabisi siapapun yang telah menyakiti keluarganya. Ucapan Bando terbukti saat listrik tiba-tiba mengalami korsleting. Come on. Inilah pria yang dimaksud. Ia bernama Zoki, namun lebih sering dipanggil Juki. Sesuai perkataan Bando, Juki dengan mudah menghabisi para anak buah bos mafia, termasuk seorang wanita petarung hebat dari organisasi tersebut. Setelah melumpuhkan penjaga di luar, Juki masuk dan melepaskan tembakan membabi buta, hingga yang tersisa hanyalah si bos dan 2 anak buahnya. Saat si bos berusaha melarikan diri, ia justru dihadang oleh anak buahnya sendiri yang bernama Ruan. Pria pincang yang selalu memakai penyangga kaki itu berniat menghabisi si bos demi mengambil alih kekuasaan. Ruan mengaku bahwa dialah yang sebenarnya telah membunuh adik si bos. Juki yang selamat dari ledakan muncul untuk menuntut balas. Namun pernyataan Ruan bahwa dialah yang juga membantai keluarga Juki membuat Juki sadar bahwa selama ini ia telah diadu domba. Melihat tato angka pada pergelangan tangan Ruan, Juki pun harus bertarung demi menghabisi pria itu. Sayangnya, berita pembantaian markas mafia tersebut beredar di televisi dan Juki ditetapkan sebagai tersangka utama. Karena bukti kejahatan bos mafia belum terungkap, Juki dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Selama di penjara, selalu ada orang yang berusaha membunuhnya. Okay, you're done here. Get out.
9 tahun kemudian, sesaat setelah Juki bebas, Bando yang kini tengah berkampanye sebagai calon wali kota baru diintai oleh Ruan. Namun, upaya pembunuhan itu digagalkan oleh seorang pria berkostum badut. Merasa tidak asing, Bando diam-diam membuntutinya. 好久不见，兄弟。 Ternyata, Juki menyamar menjadi badut untuk mendekati target Ruan selanjutnya, yaitu seorang polisi bernama Samsul dan putrinya yang bernama Suling. 不是这样，回来帮我。以你的身份，跟我扯上关系，对你不好。 Juki berhasil menjalin keakraban dengan Suling melalui aksinya sebagai badut. Bahkan, ia diminta datang ke acara sekolah sebagai wali pengganti. 对了，先生叔叔，要不明天的亲子课你陪我去吧？我爸爸他回不来，我的抛弃节目就表演不了了。玲玲，玲玲，你干嘛呢？洛伊来了，我得回家了，我们说定了。 Saat menjemput Suling, Juki melihat seorang pengendara motor dengan tato angka di pergelangan tangannya. Menyadari Suling dalam bahaya, Juki segera menyelamatkannya. 回家，不是跟你说了吗？不要跟陌生人说话，你怎么不听呢？先生叔叔是好人。什么好人？ Di tempat lain, Ruan yang telah mengambil alih bisnis mafia menginterogasi seseorang untuk mencari sebuah flash disk berisi bukti kejahatannya. Anak buah Ruan yang bernama Sony mendesak sang sandara hingga ia mengaku bahwa flash disk tersebut disimpan di dalam sebuah boneka beruang. Keesokan harinya, Sony mendatangi kediaman Suling untuk mencari boneka itu. Karena tidak ditemukan, ia menginterogasi asisten rumah tangga dan menemukan koordinat lokasi Suling melalui sebuah tablet. Di acara sekolah, Suling merasa sedih karena diejek teman-temannya akibat tidak didampingi orang tua. Tak lama kemudian, Juki datang dan menampilkan trik sulap badut. Di tengah pertunjukan, dua orang polisi datang mengaku diutus oleh Samsul untuk menjemput Suling. Namun, Juki melihat tato angka pada pergelangan tangan polisi tersebut. Menyadari mereka adalah polisi gadungan yang berkaitan dengan pembunuh keluarganya, Juki segera melumpuhkan mereka. Juki kemudian melarikan diri membawa Suling menggunakan taksi. Namun dikejar oleh Sony. Kejar-kejaran tersebut mengakibatkan mobil Juki rusak, sehingga ia terpaksa membawa Suling berjalan kaki menuju keramaian demi menjauhkan bocah itu dari incaran para penjahat. Juki pun mengubah penampilannya untuk mengelabui pengejar. Ia menangkap salah satu anggota bertato untuk diinterogasi. Dari sana, ia mengetahui bahwa tato angka tersebut adalah simbol keanggotaan organisasi Ruan yang kini menginginkan sesuatu yang dibawa oleh Suling. 为什么要抓他？他
你老大是谁？我没见过。 Dalam pelariannya, Juki dihadang oleh polisi wanita bernama Nan. Perkelahian pun terjadi, namun Suling segera melerai karena mengenali Nan. 不要伤害楠楠姐姐，她是我爸爸的同事。 Setelah gagal menangkap Juki, Nan melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Ia curiga bahwa Juki menculik Suling sebagai bentuk balas dendam kepada Samsul yang dulu menangkapnya. 我判断，他肯定是以前薛泽警长抓过的犯人，绑走薛灵就是为了续报。 Namun Nan juga melaporkan adanya polisi gadungan yang ikut mengejar Suling. Sang atasan meminta kasus ini tidak bocor ke media agar nama baik kepolisian terjaga. 也係咧，你等拜天那靠那卡咧那，普羅話萬咱咪盤買啲緊了當，一樣上空三外外望在屌緊同安空當亂。 Setibanya di persembunyian, Suling yang mendengar berita di televisi sempat menganggap Juki adalah penculik. Juki pun jujur mengenai jati dirinya dan penjahat yang sebenarnya mengincar Suling. 我可以告诉你，我一直在找一个人，他害死了我的家人。 Suling menyarankan agar mereka meminta bantuan ayahnya. Namun Samsul sedang berada di luar kota. Suling kemudian memperlihatkan isi tasnya. 这是我妈妈留给我的，她说怕走丢。 Juki menemukan bahwa jam tangan Suling memiliki sinyal GPS yang telah dilacak oleh Sony. Juki segera menyembunyikan Suling di ruangan rahasia, sementara ia sendiri menunggu kedatangan Sony dan antek-anteknya. 那个小偷找出来，什么那个？有没有看到一个穿西装带着小女孩的人？开门！你他妈聋了？有没有看到？ Setelah mengalahkan para kroco, Juki berduel dengan Sony. Juki berhasil melumpuhkan Sony dan mengikatnya di kursi listrik bertegangan tinggi untuk memaksa Sony buka suara mengenai bos organisasinya. Sony hanya mengaku bahwa bos mereka berinisial R. 你们的老大是谁啊？我们只知道，他叫儿。电视好看吗？出了点小意外，走吧。 Sementara itu, Nan bersama tim kepolisian yang menyisir area mendengar suara teriakan dan menemukan anak buah Sony yang terikat. Di sisi lain, Juki dan Suling telah pindah ke tempat persembunyian baru. Suling dengan baik hati mengobati luka di wajah Juki dan memberikan 2 boneka miliknya. Teringat ucapan Sony, Juki segera memeriksa boneka tersebut dan menemukan flash disk yang dicari-cari. 你干嘛要弄坏它？这个就是他们要找的东西。 Kabar mengenai kembalinya Juki sampai ke telinga Samsul yang baru tiba di kantor. Dalam rapat darurat, terungkaplah identitas asli Juki, yang sebenarnya ia bukanlah sekedar penjahat biasa, melainkan mantan agen rahasia terhebat di dunia. Tidak heran jika sosok tersebut sangat mahir dalam menyusup dan memiliki kualitas tempur militer yang tinggi, sebab ia pernah mengikuti pelatihan rahasia paling kejam di luar negeri. Mengenai kasus penangkapan Juki 9 tahun lalu, Samsul mendapatkan laporan dari seseorang sehingga berhasil menangkapnya dengan mudah. Sementara itu, para penjahat yang memiliki tato angka pada bagian tangannya adalah anggota organisasi pimpinan Ruan. Ruan sendiri merupakan mantan anak buah bos mafia yang ia habisi demi mengambil alih kekuasaan. 好了，ผมว่ามันจะรู้หลังกันไปแล้วนะเอาไปว่าทุกคน
东南北看的你干干乐当。 Keesokan harinya, setelah melihat isi dari flash disk tersebut, Juki mengantarkan Suling untuk menaiki biang lala. Sementara itu, ia sendiri bergegas menuju sebuah tempat hiburan malam demi menggali informasi terkait keberadaan Ruan. Bos pemilik tempat tersebut memberitahu bahwa Ruan tengah mempersiapkan pesanan narkoba di salah satu pabrik dekat dermaga. Juki lantas menyuruh bos tersebut untuk melaporkan informasi ini kepada pihak kepolisian. 打给警察。 Berkat laporan itu, kepolisian berhasil memberantas sebuah pabrik pembuatan barang haram. Ruan yang mengetahui hal ini menjadi sangat emosi karena mengalami kerugian besar, sehingga pemilik tempat hiburan malam yang membocorkan informasi tersebut langsung dijatuhi konsekuensi saat itu juga. Polisi yang menyadari bahwa Juki lah orang di balik pemberantasan pabrik semalam mulai penasaran mengapa anggota Ruan begitu mengincar Suling. Samsul akhirnya menjelaskan bahwa masalah ini bukanlah bentuk balas dendam kepadanya, melainkan upaya untuk mendapatkan sebuah flash disk berisi bukti kejahatan organisasi tersebut. Dahulu, Samsul memiliki seorang mata-mata, namun sayangnya identitasnya terbongkar tepat setelah ia menyerahkan flash disk itu. 继续追捕周可和儿。干活去。 Setelah rapat selesai, Samsul mendapat panggilan telepon dari putrinya. Mendengar kabar bahwa Suling baik-baik saja karena selalu dijaga oleh Juki, Samsul menyuruhnya menunggu jemputan. Namun, Juki yang menyadari situasi segera membawa Suling pergi dan menghubungi Samsul untuk mengajak bertemu nanti malam. 晚上12点，废弃码头，你一个人来。 Sesuai kesepakatan, mereka bertemu di sebuah dermaga. Di sana, Samsul memberikan informasi bahwa Ruan rupanya merupakan mantan prajurit bayaran. Juki yang sudah lebih dulu mengetahui lokasi persembunyian Ruan memberitahu bahwa tempat itu terlihat seperti pabrik pembuatan manekin, namun kenyataannya merupakan pusat pengemasan narkoba. 实际是一个毒品基地，里面大概30人左右。明天凌晨2点，他们会去验货。 早就知道了。凌晨1点在那碰面，不要擅自行动。 Setibanya di dalam pabrik, Juki disambut oleh ledakan granat dan dikepung oleh Ruan bersama anak buahnya. Ia berhasil lolos dari ledakan tersebut, lantas memancing mereka masuk ke salah satu ruangan dan mulai menghabisi barak kroco satu persatu. Setelah semua anak buahnya tumbang, Ruan menceritakan masa lalunya yang ternyata juga pernah mengikuti pelatihan rahasia yang sama. Sayangnya, pada sesi latihan tingkat rendah, ia kalah telak dari Juki hingga dikeluarkan karena mengalami cedera pincang. Tato pada tangannya hanyalah tanda agar Ruan selalu mengingat Juki sebagai penyebab kegagalannya. น่าเสียดายวันนั้นแกไม่อยู่ด้วย ไม่งั้นแกกับลูกเมียจะได้ตายไปด้วยกันเลย Mendengar pengakuan Ruan yang merasa senang karena telah menghabisi keluarganya, Juki semakin emosi dan menghajarnya hingga babak belur. Namun di saat yang sama, Samsul datang dan meminta agar masalah ini diserahkan kepada kepolisian, sehingga Juki tidak jadi menuntaskan balas dendamnya. 这里交给我来处理。 明天来接玲玲，地址我再给你。 Keesokan harinya, Juki yang baru terbangun diajak Suling untuk mampir ke sebuah taman bermain sebelum ia diantarkan kembali kepada ayahnya. Dengan kostum badutnya, Juki menghabiskan hari terakhir itu dengan penuh kebahagiaan. Setibanya Samsul di tempat itu, Juki merasa dilema karena harus 局里现在 berpisah. 已经开始全面对阮浩犯罪集团进行调查了。玲玲，我们回家吧。 Namun ia melihat orang mencurigakan dari pantulan kaca cembung dan segera mengikutinya hingga ke kamar mandi. Setelah memeriksa seluruh bilik toilet, ia berhasil melumpuhkan sosok itu. Juki terkejut saat menyadari bahwa Ruan ternyata tidak diamankan oleh kepolisian.
terkuak fakta bahwa sosok yang diinterogasi oleh Ruan waktu itu adalah Samsul sendiri. Ruan kemudian membeberkan fakta sebenarnya di balik ledakan yang menimpa keluarga Juki 9 tahun lalu. Ternyata semua itu adalah perintah dari Bando yang menganggap Juki sebagai penghalang dalam bisnis narkobanya. Bando memanfaatkan Juki untuk menghabisi bos mafia, sekaligus menjebloskannya ke penjara melalui jebakan. Dengan penuh kekecewaan karena baru menyadari kenyataan pahit itu, Juki segera menghajar Ruan hingga tewas. Sementara itu, Samsul yang berhasil menemukan flash disk asli dihampiri oleh Nan. Nan ternyata telah mencurigai gelagat Samsul sejak awal. Namun di tengah perdebatan, sebuah mobil hitam tiba-tiba menghampiri mereka dan menculik Suling beserta ayahnya. Menyadari Suling dalam bahaya, Juki bergegas mencari keberadaannya. Saat hendak menaiki taksi, ia dihadang oleh Nan. Karena merasa tidak memiliki waktu lagi, Juki terpaksa memberikan perlawanan. Sampai akhirnya Nan menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama demi menyelamatkan Suling. 现在警长和薛灵已经被带走了，你跟警方合作，我们一起救出他们。 中了！你已经被包围了，放下枪！ Namun karena tidak lagi mempercayai siapapun, Juki meninggalkan Nan dengan sebuah bom jebakan yang akan meledak jika Nan terlalu banyak bergerak. Juki berencana menyelamatkan Suling seorang diri. Saat menghubungi Bando, ia diminta menyerahkan flash disk cadangan ke lokasi tragedi 9 tahun lalu. 9年前的老地方，别忘了带上你的 U 盘备份。丽丽。 Sebelum pergi, Juki berziarah di makam istrinya untuk melepas rindu. Ia bergumam bahwa anak mereka kini sudah berusia 9 tahun. Rupanya, saat ledakan waktu itu, anak mereka selamat karena terlindungi oleh meja. Setelah bebas dari penjara, Juki akhirnya bisa bertemu kembali dengan putrinya yang ternyata adalah Suling. Samsul hanyalah orang yang mengadopsinya dari panti asuhan. Setibanya di lokasi, Juki membantai semua anak buah Bando yang berjaga. Dengan kemampuannya, ia mengalahkan mereka dengan mudah. Di lantai atas, Juki dihadang oleh seorang wanita ahli pisau sebelum akhirnya sampai di ruangan Bando. Juki menyerahkan flash disk yang diinginkan. Namun saat ia meminta Suling dibebaskan, Bando justru bertingkah menyebalkan dan memancing kemarahan Juki. Dengan cepat, Juki menghampiri Suling dan menenangkannya, menyuruhnya jangan bergerak agar ia bisa melepaskan bom yang terpasang di tangan putrinya. Saat sedang fokus, Bando bangkit dan menusuk Juki dari belakang, lalu melarikan diri setelah menekan tombol pemicu ledakan.
Setelah semuanya berakhir, Suling yang belum mengetahui identitas asli Juki menangis karena merasa tidak lagi memiliki keluarga. Hal itu membuat Juki merasa bersalah karena telah mengabaikannya sejak kecil. Juki berjanji akan selalu ada di sampingnya meski ia sendiri tengah sekarat. 我带你回家，不要怕。 Saat itulah, Suling melihat foto bayi yang memiliki tanda lahir di bahu. Karena merasa memiliki tanda yang serupa, Suling akhirnya menyadari bahwa ia adalah anak dalam foto tersebut. Untuk pertama dan terakhir kalinya, Juki mendengar putrinya memanggilnya dengan sebutan ayah. Nan yang baru tiba langsung memperlihatkan flash disk berisi bukti kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Ruan dan Bando. Ia menegaskan bahwa Juki sama sekali tidak bersalah dalam kasus 9 tahun lalu dan justru berjuang menegakkan keadilan. Namun karena segalanya sudah terlambat, atasan Nan hanya bisa merasa bersalah karena telah menghancurkan hidup seorang agen hebat. Tamat. Ending yang sangat mencengangkan. Pada akhirnya, Juki mengajarkan kita bahwa identitas sejati kita bukanlah apa yang orang katakan tentang kita, melainkan apa yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Ia membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah kebenaran, membuktikan bahwa seorang ayah akan selalu menemukan jalan pulang ke pelukan anaknya meski harus menembus badai peluru dan pengkhianatan. Jangan pernah menyerah pada ketidakadilan karena meski kejahatan bisa bersembunyi di balik kekuasaan, ia tidak akan pernah bisa menang melawan ketulusan. Meski raga harus jatuh, kasih sayang akan tetap hidup dan menjadi warisan yang tak akan pernah mati. Tidurlah dalam damai Juki karena misi terakhirmu telah selesai dengan sempurna.